Halo semuanya, pada video kali ini kami praktikan shift A kelompok 3 akan menjelaskan terkait titrasi argentometri. Berikut adalah nama anggota dari kelompok kami beserta dengan pembagian tugasnya. Kami dari kelompok 3A terdiri dari saya sendiri, Badriatus Salwa, Nahla Akila Fikri, Siti Anissa, dan juga Windy Septi Anugrah. Baik, jangan berlama-lama, kita mulai saja langsung ke videonya. Selamat menyaksikan. Prinsip percobaan dari titrasi argentometri ini yaitu untuk menetapkan kadar suatu sampel yang melibatkan reaksi pengendapan antara ion halida, Cl-, I-, dan Br- dengan ion perak Ag+, perak nitrat AgNO3 sebagai larutan standar sekunder, dan NaCl sebagai larutan standar primernya. Titrasi ini berdasarkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analitnya. Indikator yang digunakan berupa kalium kromat K2CrO4 dengan titik akhir titrasi ditandai dengan terbentuknya warna merah. Titrasi argentometri termasuk titrasi pengendapan atau titrasi presipitimetri. Titrasi pengendapan merupakan reaksi titran dengan titrat membentuk endapan yang sukar larut, seperti misalnya ion klorida dititrasi dengan larutan perak nitrat AgNO3 membentuk endapan perak berwarna putih. Pengendapan dalam titrasi ini dipengaruhi oleh pH. Jenis metode argentometri dibagi menjadi 4 berdasarkan tipe indikatornya. Yang pertama, metode Mohr. Metode ini membentuk endapan berdasarkan pada titik akhir. Yang kedua, metode Volhard, terbentuknya kompleks warna yang larut pada titik akhir. Yang ketiga, metode Fajans, adsorb, indikator pada endapan. Yang keempat, metode. Jadi alat yang kita gunakan pada titrasi argentometri ini dapat dilihat pada slide yang berikut ini. Sedangkan bahan yang kita gunakan, yang pertama ada perak nitrat atau AgNO3, lalu natrium klorida atau NaCl, kalium kromat atau KrCrO4, kalium klorida sebagai sampel, lalu ada air atau H2O sebagai pelarutnya. Nah, untuk alat pengerjaan, yang pertama kita perlu membuat larutan standar. Di sini larutan standar primer yang kita gunakan itu ada larutan NaCl dengan konsentrasi 0,1 normalitas. Sedangkan larutan standar sekundernya itu ada larutan AgNO3 dengan konsentrasi 0,1 normalitas. Setelah itu kita juga perlu membuat indikator. Indikator yang kita gunakan di sini ada kalium kromat atau K2CrO4. Jadi di sini kita membuat indikator dengan cara melarutkan kalium kromat sebanyak 5 gram dengan menggunakan 100 ml air suling. Lalu kita homogenkan. Setelah kita membuat larutan standar dan indikator, kita masuk ke pembakuan. Jadi di sini, titran yang berada di dalam Erlenmeyer itu terdiri dari larutan NaCl yang telah kita buat tadi dengan ditambahkan indikator kalium kromat. Setelah itu, kita titrasi dengan menggunakan larutan sekunder, yakni larutan perak nitrat. Titik akhir titrasi ditunjukkan dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata. Lalu setelah kita melakukan pembakuan, kita masuk ke penetapan kadar. Jadi yang berperan sebagai titran di sini ada sampel kita, yakni kalium klorida, lalu kita tambahkan indikator. Itu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Setelah itu kita titrasi dengan larutan standar sekunder, yakni perak nitrat. Perlu diperhatikan di sini kita melakukan pembakuan dan penetapan kadar itu dengan menggunakan metode Mohr. Jadi pH yang kita gunakan harus dalam keadaan netral agar endapan dapat terbentuk dengan sempurna. Nah, di penetapan kadar ini juga titik akhir titrasi ditunjukkan dengan terbentuknya endapan berwarna merah bata. Pengamatan. Nah, pada pembakuan larutan standar sekunder itu dilakukan dengan 3 volume yang berbeda sehingga didapatkan volume rata-rata yaitu 13,06 ml. Kemudian mencari nilai normalitas, yaitu dengan volume dari NaCl dikalikan dengan normalitas sama dengan volume dikali dengan normalitas yang akan dicari. Nah, kemudian didapatkan normalitasnya yaitu 0,07 normalitas. Nah, pada penetapan kadar, itu penetapan kadar KCl, yaitu dengan rumus miligram dibagi dengan berat ekivalen dikali dengan 1 sama dengan volume dikali dengan normalitas. Nah, untuk berat ekivalen di sini yaitu 74,55. Nah, pada penetapan kadar yang pertama itu didapatkan 44,879 mg, pada penetapan kadar yang kedua didapatkan 54,794 mg, dan pada penetapan kadar ketiga didapatkan 48,010 mg. Nah, untuk persen kadar didapatkan yaitu dengan membagi pada tiap-tiap penentuan kadar yang tadi dibagi dengan sediaannya, yaitu 500 mg. Nah, pada persen kadar pertama didapatkan 8,975%, pada persen kadar kedua didapatkan 10,958%, dan pada persen kadar ketiga didapatkan 9,602%. Nah, pada reaksi, di sini terdapat 2 reaksi, yaitu pada reaksi pembakuan larutan standar sekunder dan penetapan kadar. Nah, pada pembakuan larutan standar sekunder itu dengan AgNO3 atau pada perak nitrat ditambahkan dengan NaCl atau natrium klorida, nah, sehingga menjadi AgCl plus NaNO3. Nah, itu akan menjadi putih pada AgCl-nya. Nah, 2 AgNO3 plus K2CrO4 itu menjadi Ag2CrO4, nah itu menjadi merah bata plus 2 KNO3. Nah,
pada penetapan kadar di sini yaitu dengan Ag plus Cl min, nah itu menjadi AgCl. Nah, pada KCl itu ditambahkan dengan AgNO3, nah sehingga menjadi AgCl plus KNO3. Nah, pada indikator yaitu K2ClO4 ditambahkan dengan AgNO3 yaitu perak nitrat sehingga menjadi AgClO4 itu menjadi endapan merah bata plus KNO. Jadi untuk pembahasan pada proses penetapan kadar terjadi reaksi antara AgNO3 dengan KCl. Nah, kemudian akan membentuk endapan AgCl yang berwarna putih. Nah, kelebihan sedikit Ag plus akan bereaksi dengan CrO4 2- dan dari indikator K2CrO4 yang ditambahkan ion CrO4 2- akan bereaksi dengan ion Ag plus. Nah, setelah ditetrasi secara berlebih dan akan membentuk endapan berwarna merah bata. Nah, perubahan yang terjadi ini karena terbentuknya ikatan Ag2CrO4. Nah, pada endapan perak klorida atau AgCl yang terbentuk dapat digunakan untuk penentuan dalam titik akhir titrasi. Nah, titik akhir titrasi ini ditandai dengan habisnya semua klorida diandalkan menjadi perak klorida. Nah, apabila semua Cl sudah habis bereaksi dengan Ag plus dari AgNO3, maka kelebihan Ag plus akan bereaksi dengan CrO4 2- dari indikator K2CrO4 dan berarti titik akhir titrasi telah dicapai saat terbentuknya warna merah bata. Nah, pada titrasi argentometri ini memiliki keterbatasan pada pH, kemudian pada kandungan air. Nah, biasanya apabila terdapat logam-logam kotor di dalamnya akan menghambat terjadinya presipitasi atau pengendapan. Nah, air yang digunakan ini adalah air yang harus terdesentralisasi. Nah, jadi pada rentang pH ini harus netral. Kenapa? Karena apabila lebih atau kurang dari pH yang telah ditentukan, yaitu sekitar 6-10, maka reaksi dari presipitasi atau reaksi pengendapan ini tidak akan terbentuk.